Pemirsa, indeks saham di Bursa New York melonjak pasca inaugurasi Presiden Obama, tapi saham raksasa komputer Apple menjadi sorotan karena nilainya terus melemah. Saham perusahaan pembuat iPhone dan iPad ini sudah anjlok 37% sejak September lalu, yakni saat nilai saham berada di atas $700 dan menjadi di bawah $440 saat penutupan Jumat lalu. Indeks Dow Jones ditutup pada posisi tertinggi sejak krisis finansial. Indeks S&P juga melonjak di atas angka 1.500, yakni yang pertama sejak tahun 2007 lalu. It isn't just benefiting the CEOs and the rich hedge fund managers. A lot of Americans have something to gain. Meski indeks menguat, tapi saham raksasa komputer Apple tersandung selama perdagangan pekan lalu. Berawal dari terjun bebas hampir 10% atau $50 Rabu lalu, setelah perusahaan ini mencatat penjualan iPhone dan iPad di bawah ekspektasi. Bila penjualan selama kuartal ketiga 2012 disebut mendongkrak produk domestik bruto Amerika 0,5%, maka penjualan Oktober hingga Desember mengecewakan. Penjualan cenderung stagnan dan data Apple sendiri menunjukkan penjualan barang elektroniknya saling mengkanibal alias menggerogoti penjualan sesama produk Apple. iPhone generasi terdahulu iPhone 4S menggerogoti penjualan iPhone 5, sementara produk terbaru iPad mini menggerogoti penjualan iPad. There's no question that one of the reasons the stock has been weak over the last number of months is because people don't have clear answers about the product pipeline and exactly what the company has planned. Menurut ekonom, pertumbuhan pangsa pasar iPhone mulai jenuh karena pesaing utama Apple, perangkat berbasis Android, membuat produk yang setara bahkan menawarkan lebih banyak alternatif fitur-fitur yang tak dimiliki iPhone. Akibat sahamnya terjungkal, Apple kehilangan posisinya sebagai perusahaan dengan nilai pasar terbesar di Bursa Wall Street dan digantikan oleh raksasa minyak ExxonMobil. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta.